Di bulan suci Ramadan, sebuah kisah mengerikan terjadi yang membuat hati bahkan orang yang paling keras pun tergetar. Ali, seorang pemuda yang dikenal di seluruh kampung karena kesalihan dan ketakwaannya, ternyata menyimpan kegelapan di dalam hatinya. Dari luar, ia seorang yang saleh, menjalankan puasa, salat panjang, dan rajin beribadah. Namun di sudut rumahnya yang gelap, ibunya yang renta menangis dalam sepi. Ibunya telah mengorbankan masa mudanya untuk membesarkan Ali, namun ia tidak pernah menyadari pengkhianatan yang menunggu. Sarah, istri Ali, wanita cantik yang membuat akalnya buta, menanamkan kebencian dalam hatinya. Sarah memandang ibunya Ali sebagai beban, menebar kata-kata penuh racun. Ibu tua itu telah merusak kebahagiaan kita. Jika kau ingin hidup tenang, buanglah beban itu. Ali, yang terperdaya oleh cinta buta terhadap istrinya, tidak melihat tangan ibunya yang lelah, tidak menghargai pengorbanan yang telah ia terima. Hingga suatu hari, malam menjelang Ramadan, Ali melakukan tindakan yang melampaui batas kemanusiaan. Ia menyeret ibunya yang lemah ke mobil tanpa sepatah kata, menempatkannya di kursi belakang, dan melaju ke sebuah panti jompo tua, tempat bagi mereka yang anak-anaknya berhati batu. Di pintu panti itu, sang ibu berkata dengan suara bergetar, "Ali nak, jangan khawatir, ibu akan bertahan di sini. Tapi ingat, besok sahur makanlah yogurt agar puasa lancar." Ali tidak menghiraukan, meninggalkan ibunya di sana, dan kembali ke dunia warna-warni miliknya. Ia tidak tahu, doa terakhir ibunya telah mencapai arsy, dan sekarang hukuman yang menakutkan akan menimpanya. Malam itu, Ali pulang ke rumah. Sarah menyambut dengan wajah gembira, menyiapkan iftar dengan penuh kemewahan. Tapi kedamaian telah pergi dari rumah itu. Ketika azan maghrib berkumandang, Ali memulai iftar dengan kurma. Namun seketika, ia merasakan ketakutan pertama dari alam semesta. Kurma terasa keras seperti besi, dan setiap gigitan membakar tenggorokannya seperti duri beracun. Minum air pun menimbulkan sensasi menyiksa, seperti minum logam cair. Setiap makanan di hadapannya berubah menjadi bau busuk dan daging mentah yang menakutkan. Sarah yang menikmati iftar tidak memahami apa yang terjadi pada suaminya. Ali tersiksa, tubuhnya gemetar, jiwanya meronta. Malam itu, tidurnya tidak membawa ketenangan, malah mimpi buruk menunggu. Rumah mewahnya runtuh, dinding retak, puing-puing berjatuhan, dan suara ibunya terdengar dari reruntuhan. "Ali, tolong aku keluar dari sini." Ali terbangun ketakutan, melihat mayat ibunya tergeletak di panti jompo. Sementara dirinya sendiri mulai merasakan azab pertama. Tangan-tangannya menjadi hitam seperti arang, kuku mengeluarkan cairan kuning busuk, dan bau tak tertahankan menyebar. Semua ini adalah peringatan Allah atas pengkhianatan terhadap ibu yang telah berkorban. Keesokan harinya, pada hari ketiga Ramadan, Ali masih tersiksa oleh akibat perbuatannya. Tubuhnya lemah, tetapi rasa gelisah dalam jiwanya lebih dahsyat daripada rasa sakit fisik. Setiap kali ia melihat rumah yang dulunya mewah, ia hanya melihat kehancuran dan kebusukan. Semua makanan dan minuman yang Sarah siapkan berubah menjadi bau busuk dan benda-benda menjijikan, seperti mayat yang membusuk di bawah sinar matahari. Sarah, istri yang dulu cantik dan sombong, kini wajahnya telah berubah drastis. Kulitnya keriput dan kusam, matanya cekung, dan wajah yang dulu bersinar kini tampak seperti orang tua yang sakit parah. Ali melihatnya, tetapi hatinya masih terbakar oleh rasa bersalah dan ketakutan. Ia ingat doa ibunya saat meninggalkannya di panti jompo. "Ali, makan yogurt saat sahur, agar puasa tidak menyiksa."
Doa itu kini menjadi kutukan yang bergetar melalui rumahnya. Segala kedamaian yang pernah ada, kini digantikan oleh jeritan, ratapan, dan bau kematian yang menyelimuti rumah. Ali sadar bahwa ia menolak surga yang ada di rumahnya sendiri, kasih sayang ibunya. Sekarang, keadilan Allah menimpa dirinya. Dengan rasa bersalah yang mendalam, Ali memutuskan untuk diam-diam pergi ke panti jompo, berharap melihat ibunya sekali lagi dan memohon ampun. Ia berlari melewati jalan sepi menuju gedung tua itu. Setibanya di sana, pemandangan mengerikan menantinya. Ibu Ali duduk di lantai tanah, di atas tikar lusuh yang basah dan kotor. Tidak ada makanan mewah, hanya segelas air keruh dan sepotong roti keras yang ia rendam agar bisa dimakan. Ali menyaksikan ibunya menangis dengan tangan gemetar. Air matanya menetes ke wajah keriputnya. Rasa sesal Ali membuncah. Semua kemewahan dan kesenangan dunia yang ia kejar terasa sia-sia dibanding pengorbanan ibunya. Ia ingin memeluk ibunya, merendahkan dirinya di hadapan langkah-langkah yang dulu menuntunnya ke kehidupan ini. Namun, saat ia hampir mendekat, teleponnya berdering. Nama Sarah terpampang di layar. Suara Sarah yang beracun terdengar menakutkan di telinganya. Ali, jangan kau coba membawa wanita tua itu kembali ke rumah ini. Kalau kau lakukan, aku akan bunuh diri, dan darahku akan menempel di lehermu. Ancaman Sarah membuat Ali lumpuh. Ia kembali menyerah pada ketakutan duniawi dan cinta palsu terhadap istrinya. Ia meninggalkan ibunya yang renta di panti jompo, sambil menangis dalam keputusasaan. Ali tidak menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk bertaubat, yang kini hilang begitu saja. Saat ia kembali ke mobil, tubuh Ali mulai mengalami azab kedua. Kulit tangannya menjadi hitam dan gosong seperti arang. Kuku-kukunya mengeluarkan cairan kuning yang busuk, dan bau menyengat memenuhi mobil. Semua ini adalah peringatan Allah atas dosa-dosanya. Dan kini, ia tidak bisa lagi menghindar. Di rumah, Sarah melihat keadaan rumah yang kacau. Laba-laba, keko, dan serangga lainnya merajalela, menutupi semua makanan dan minuman yang telah ia siapkan. Semua itu adalah akibat dari kejahatan hati dan penolakan Ali terhadap ibunya. Rumah mewah mereka kini berubah menjadi sarang makhluk menjijikan. Sedangkan Sarah sendiri kehilangan akal sehatnya, terseret dalam kegilaan dan kelaparan di jalanan. Ali kini mulai memahami pelajaran Allah. Ibunya adalah jalan ke surga, dan menolak pengorbanan orang tua membawa azab dunia dan akhirat yang mengerikan. Ia menyadari bahwa salat, puasa, dan amal kebaikan hanya diterima ketika orang tua ridha padanya. Dan satu tetes air mata ibu lebih berharga daripada seluruh kemewahan dunia. Pada hari-hari berikutnya, Ali terus dihantui oleh dosa-dosanya. Rasa bersalah dan ketakutan menyiksa jiwanya, lebih parah daripada sakit fisik yang ia rasakan. Ia menyadari bahwa seluruh kemewahan dan kenikmatan dunia yang ia kejar dengan meninggalkan ibunya hanyalah sia-sia. Rumah yang dulu megah kini dipenuhi kehancuran, bau busuk, dan jeritan yang menakutkan. Ali memutuskan untuk pergi lagi ke panti jompo, berharap melihat ibunya dan memohon ampun. Namun saat ia hampir sampai, teleponnya berdering. Lagi-lagi Sarah. Suara Sarah mengancamnya dengan kata-kata yang menusuk. Ali, jangan coba bawa wanita tua itu kembali. Jika kau lakukan, aku akan bunuh diri dan darahku menempel di lehermu. Ketakutan dan cinta palsu pada Sarah membuat Ali kembali menyerah, meninggalkan ibunya yang renta di tempatnya. Saat itulah azab Allah yang kedua menimpa tubuh Ali. Tangannya menjadi hitam seperti arang,
kuku mengeluarkan cairan kuning yang menyengat, dan bau busuk memenuhi seisi rumah. Semua ini adalah peringatan terakhir dari Allah. Ketika Ali pulang, ia menyaksikan kehancuran total di rumahnya. Segala makanan, minuman, dan harta benda telah berubah menjadi sarang serangga dan hewan menjijikan. Sarah sendiri hilang akal sehatnya. Wajah cantiknya hancur, dan ia tersesat dalam kegilaan di jalanan. Rumah mewah mereka berubah menjadi puing-puing, simbol nyata dari dosa dan kesombongan mereka. Ali akhirnya menyadari satu kebenaran. Ibunya adalah jalan ke surga, dan menolak pengorbanannya membawa azab dunia dan akhirat yang mengerikan. Ia menyesali setiap langkah yang telah diambil, tetapi kesempatan untuk bertaubat telah hilang. Saat Ali mencoba menatap ibunya untuk terakhir kali, Allah memberi hukuman terakhir yang menakutkan. Tubuh Ali mulai membusuk dengan cepat. Kulitnya menjadi hitam, darah keluar dari pori-pori, dan dari perutnya muncul ular-ular kecil yang menggigit bagian dalam tubuhnya. Bau busuk tak tertahankan memenuhi rumah. Semua orang yang melihatnya gemetar ketakutan. Ali akhirnya meninggal dengan tubuh yang hancur dan penuh azab, dan bahkan kain kafan putih yang menutupinya berubah menjadi hitam dalam sekejap. Saat prosesi pemakaman, tanah terasa panas seperti oven. Tangan-tangan Ali yang dulu mendorong ibunya dari rumah, membesar dan melepuh seperti terbakar. Saat jasadnya diletakkan di dalam kubur, tanah menolak untuk menerimanya, dan suara tulang retak terdengar dari dalam. Api keluar dari tanah, mengunci Ali dalam kubur yang terbakar. Sebuah pelajaran bagi siapapun yang menolak surga yang ada di rumahnya sendiri. Di sisi lain, Sarah menghadapi akhir yang sama mengerikannya. Rumah mewah yang ia inginkan kini menjadi reruntuhan, dihuni ular, kalajengking, dan hewan berbahaya. Akal sehatnya hilang, dan ia tersesat, mencari makanan di tumpukan sampah kota. Wajahnya yang dulu cantik, kini penuh luka dan kotoran, menjadi pengingat bahwa keserakahan, kesombongan, dan menolak doa ibu membawa kehancuran total. Kisah Ali dan Sarah bukan sekadar cerita, tetapi pelajaran bagi semua orang. Ridha orang tua lebih berharga daripada seluruh kemewahan dunia. Salat, puasa, dan amal kebaikan hanya diterima ketika orang tua senang dan ridha. Air mata ibu lebih berharga daripada kekayaan dunia, dan menolak pengorbanan mereka membawa azab yang mengerikan, baik di dunia maupun di akhirat. Teman-teman, kisah Ali dan Sarah bukan hanya cerita menyeramkan, tetapi sebuah peringatan yang sangat penting bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran agar kita berbuat baik kepada orang tua. Surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Jika kita menyakiti atau mengabaikan pengorbanan orang tua, bahkan seluruh amal ibadah kita tidak akan diterima. Ali dan Sarah menunjukkan betapa cinta duniawi, kesombongan, dan hawa nafsu bisa membutakan hati. Ali mengejar dunia dan mengikuti istrinya, menolak kasih sayang ibunya, dan akhirnya mendapat azab yang mengerikan. Sarah yang sombong dan serakah juga kehilangan akal sehatnya, harta, dan kehidupan yang nyaman. Rumah yang dulunya mewah kini menjadi reruntuhan penuh ular dan kalajengking. Sebuah peringatan bagi semua yang menolak hak orang tua. Pelajaran penting dari kisah ini, ridha orang tua lebih penting daripada semua harta dunia. Amal ibadah seperti salat, puasa, dan sedekah diterima hanya jika orang tua senang dan ridha pada kita. Kesombongan, cinta palsu, dan mengejar kemewahan dunia bisa menghancurkan hidup dan membawa azab dunia serta akhirat. Air mata itu jauh lebih berharga daripada semua kenikmatan dunia. Kita semua harus merenung. Apakah kita memperlakukan orang tua dengan benar? Apakah kita mendengar nasihat mereka, menghargai pengorbanan mereka, dan tidak menyakiti hati mereka? Jangan sampai kita menyesal seperti Ali. Kesempatan bertaubat bisa datang kapan saja, tetapi jika terlewat, azab Allah bisa sangat dahsyat. Bagikan kepada anak-anak,
kerabat dan sahabat agar mereka juga merenung sebelum menyakiti orang tua. Subscribe channel ini dan tekan lonceng agar kalian mendapatkan setiap kisah penuh hikmah dan pelajaran. Jangan lupa tulis amin di kolom komentar agar Allah menjadikan kita semua anak yang berbakti kepada orang tua dan mengakhiri hidup kita dengan baik. Ingat, melayani orang tua adalah kesuksesan sejati. Jika tidak, manusia bisa menjadi hina di dunia dan azab kubur jauh lebih mengerikan daripada penderitaan dunia.